Nungguin ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang sedang menonton video ini. Beberapa waktu kemarin atau mungkin 1 minggu yang lalu di Instagram dan Facebook saya memposting sebuah postingan sesi Q&A. Jadi selama 1 bulan kemarin saya sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan pemikiran untuk membagikan konten-konten mengenai krisis eksistensi, kebangkitan spiritual, dan pencarian makna. Untuk evaluasi dan feedback pada saya sendiri, saya membuat postingan. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan seputar tema-tema pembahasan bulan kemarin, dan apabila ada juga teman-teman yang ingin merequest pembahasan ke depannya, saya beri ruang untuk bertanya, untuk mengajukan pertanyaan. Dan apabila teman-teman ingin bertanya namun malu, saya sudah menyiapkan link NGL, yaitu sebuah platform untuk bertanya secara anonim. Jadi identitas teman-teman tidak saya lihat, tidak saya ketahui, tapi pertanyaan dari kalian bisa saya baca. Dan sesuai janji saya di postingan tentang sesi Q&A tersebut, kali ini di video ini kita tidak akan bahas krisis eksistensi, kebangkitan spiritual, tapi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui NGL di sesi kali ini. Kita mulai. 9 hari yang lalu. Sorry, lo umur berapa? Hai. Cok. Saya kelahiran tahun 2000, jadi masih termasuk Gen Z. Jadi bisa dikira-kira ya umurnya dari tahun 2000 sampai sekarang itu berapa. Oke, next pertanyaan. Temen gue dah lama banget naksir sama lo. Ayo bener bang. Ya kalau temen lo itu cewek ya nggak apa-apa. Naksir mah manusiawi. Perasaan suka terhadap lawan jenis adalah hal yang naluri, alamiah. Jadi ya silakan-silakan aja kalau suka. Tapi kalau lo cowok, selanjutnya pertanyaan ketiga. Jomblo atau enggak? Untuk saat ini sih jomblo di sini, tapi ya nggak tahu di tempat lain. Lo ada acara apa besok? Pertanyaan ini dikirimkan 8 hari yang lalu. Jadi minggu kemarin ya, minggu kemarin acaranya paginya jogging, siang sampai sore konten, dan sorenya berenang. Itu acara 1 minggu kemarin. Nah ini baru mulai pertanyaan yang benar. Dari tadi nanya-nanya nggak jelas. Bahas tentang kehampaan hidup dan buku Viktor Frankl. Manusia Mencari Makna atau Men Searching for Meaning. Pertanyaan tersebut saya kira adalah sebuah request, jadi bahasan panjangnya akan saya bahas di video lain, tapi di sesi Q&A ini akan sedikit saya kasih spoiler tentang pembahasan mengenai makna hidup dan buku dari Viktor Frankl, Men Searching for Meaning, Manusia Mencari Makna. Jadi kisahnya gini, Viktor Frankl itu adalah seorang korban dari upaya pemusnahan massal oleh Nazi. Dia pernah dipenjara di kamp konsentrasi. Dia mengalami penderitaan yang teramat sangat, dan berkat kejadian yang sangat mengerikan yang dialaminya, dia berhasil menciptakan sebuah teknik yang disebut logoterapi. Dan setelah ia keluar dari camp tersebut, mengalami kebebasan, ia juga menulis sebuah buku yang berjudul Man Searching for Meaning atau Manusia Mencari Makna. Di dalam buku ini sih, spoiler lagi bahwa manusia harus mencari makna. Manusia harus memiliki makna supaya ia mau untuk bertahan hidup, mau melanjutkan kehidupan. Nah, makna ini bisa ditemukan dalam 3 hal, yaitu cinta,
karya atau pekerjaan, dan penderitaan. Bahasan selanjutnya akan ada di video yang lain. Bahas tentang ketakutan Gen Z terhadap ketidakpastian masa depan. Menanyakan tentang ketakutan Gen Z terhadap ketidakpastian masa depan, yaitu ketakutan dan ketidakpastian tentang masa depan. Sudah ada sebenarnya temanya, skripnya udah ada, tinggal di tag aja, tapi kita tunda tagnya karena untuk membahas video Q&A kali ini. Ketakutan itu respon alami kita sebagai manusia. Kita merasa tidak tahu akan sesuatu hal. Jadi ketika kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, contohnya gelap, kita cenderung akan merasakan ketakutan. Jadi pertama, cara untuk mengatasi ketakutan ya perbanyak ilmu, mencari pengetahuan, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang apa? Tentang apapun, termasuk tentang hal-hal yang kamu takuti. Nah, kemudian ketakutan terhadap ketidakpastian. Karena kita dari dulu, sejak nenek moyang kita mulai melakukan revolusi pertanian, manusia sudah mulai merasakan apa itu nyaman, aman. Sehingga manusia sudah tidak terbiasa dengan ketidaknyamanan, sudah tidak terbiasa dengan ketidakpastian. Awalnya hanya dari revolusi pertanian beberapa ribu tahun yang lalu. Ada yang namanya paradoks pengetahuan. Jadi semakin kamu mengetahui banyak hal, justru sebenarnya kamu merasa kamu nggak tahu apa-apa. Nah, di paradoks pengetahuan inilah yang harus kita pahami bahwa semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak gambaran-gambaran yang kita pahami tentang masa depan, ya itu penyebab kamu merasa nggak nyaman. Apalagi di masa depan itu nanti ada, entah itu ada influencer yang bilang resesi lah, terus bencana A, bencana B. Nah, makin banyak ilmu atau informasi yang masuk ke pikiran kamu, ya akhirnya kamu mulai takut terhadap masa depan. Kemudian juga ya sadari bahwa sebenarnya sih satu-satunya yang pasti di dunia ini ya ketidakpastian itu sendiri. Bahkan di dalam ilmu fisika kuantum ada namanya ketidakpastian Heisenberg. Itu sebuah prinsip, sebuah hukum bahwa kita tidak tahu bagaimana sebuah atom dalam sebuah partikel itu letaknya di mana, entah itu di awalnya ataupun di perjalanannya. Jadi ya satu-satunya kepastian justru ketidakpastian itu sendiri.